Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Teguh. Pagi hari ini saya kepingin cerita nih teman-teman sekalian, sedikit tentang masih seputar pandemi sebenarnya ya teman-teman, dan juga masih seputar golongan darah. Cuman ini beda dengan golongan darah yang dulu. Kalau yang dulu tentang golongan darah ABO, yang ini tentang golongan darah yang lain, golongan darah resus ya, resus D khususnya gitu teman-teman. Jadi saya ingin menceritakan tentang adanya salah satu hasil penelitian di negara Sudan. Di mana itu Sudan teman-teman? Sudan itu salah satu negara di benua Afrika, betul. Jadi negara ini negara di Afrika, dan di sana juga ternyata banyak kasus malaria selama ini teman-teman. Tetapi ada yang istimewa di negara ini. Satu adalah ternyata kasus COVID-nya tidak tinggi. Jadi tidak banyak kasusnya. Tidak menyebar secara masif. Nah, ini menjadi satu keistimewaan bagi Sudan sebenarnya. Sehingga kemudian ada beberapa peneliti yang melakukan kajian, ya, melakukan penelitian tentang hubungan khususnya kasus-kasus COVID ini dengan golongan darah teman-teman. Ya, masih ingat ya kemarin kan di sesi saya yang sebelumnya ada pembahasan golongan darah ABO. Nah, sebenarnya golongan darah itu kan ada banyak, ada 36 macam sistem teman-teman. Nah, ABO itu satu. Nah, sekarang golongan darahnya adalah golongan darah resus, khususnya resus D besar namanya, resus D begitu. Nah, di negara Sudan ini ternyata kasus yang rendah ini diperkirakan ya, bukan diperkirakan ya, dihipotesiskan, diasumsikan begitu, disebabkan karena beberapa hal. Mungkin karena pengaruh cuaca bisa, atau musim bisa, karena pengaruh faktor lingkungan yang ada juga bisa, atau juga bisa karena faktor ternyata dicurigai terpengaruh faktor riwayat kontak penduduknya dengan pengobatan malaria sebelumnya. Kok bisa ya? Iya, karena ternyata beberapa obat malaria, ada kloroquine, ada hidrokloroquine, kan sekarang ternyata dipakai juga untuk obat-obat COVID teman-teman. Jadi ini sepertinya bisa jadi diduga ada relasinya, ada kaitannya begitu. Nah, sehingga kasus di sana relatif rendah. Nah, satu hal lagi adalah bahwa ternyata setelah kalau kita lihat referensi yang lainnya menyatakan bahwa memang antara infeksi malaria dengan infeksi COVID-19 itu ada sedikit kemiripan, termasuk reseptor yang dipakai untuk masuk. Malaria juga memakai reseptor untuk masuk menginfeksi sel eritrosit. Tapi kalau COVID bukan eritrosit ya. COVID lebih ke sel-sel di tubuh, bukan di eritrosit sebagian besar, dan tetapi memiliki reseptor yang relatif sama, sehingga ini ada kemiripan. Oleh karena itu memang pada pasien-pasien yang golongan darahnya O itu relatif lebih tahan, ya, didapatkan lebih tahan. Ini mirip juga dengan kejadian malaria. Jadi memang pada kasus malaria pun golongan darah O itu lebih tahan dibandingkan golongan darah A misalnya. Jadi ini ternyata ada kemiripan teman-teman. Nah, sehingga temuan-temuan ini juga masih sejalan bahwa golongan O itu relatif lebih didapatkan lebih tahan dibandingkan yang golongan darah A. Tapi ada satu lagi teman-teman, ternyata di penelitian ini juga disebutkan bahwa ternyata golongan darah A yang resusnya positif, resus D positif, itu didapatkan lebih rentan, lebih mudah terkena, lebih berat kondisinya, begitu teman-teman, dibandingkan golongan darah A yang resusnya negatif. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan golongan darah O? Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan. Ternyata di golongan darah O yang resus positif pun itu kasusnya juga tetap rendah. Nah, oleh karena itu sangat mungkin bahwa golongan darah ABO ini sistemnya akan lebih dominan dibanding golongan darah resus, dan dengan demikian golongan darah resus positif itu memiliki kerentanan tertentu juga, tetapi akan lebih rentan bila ketemu golongan darah dari sistem ABO berupa golongan darah A ataupun AB. Sehingga dari sini didapatkan satu dugaan bahwa ternyata teman-teman
golongan darah A yang resesnya positif itu akan jauh lebih rentan dibandingkan golongan darah A yang resesnya negatif. Nah, teman-teman, bagaimana di Indonesia golongan darah reses ini? Di Indonesia, sebagian besar dari kita itu golongan darahnya adalah reses positif. Sedikit sekali yang resesnya negatif. Mungkin secara nasional mungkin hanya ya 1 atau 2% saya kira ya. Ini beda dengan di negara-negara barat maupun negara Afrika memang. Ini memang beda. Nah, di Indonesia memang dan hampir sama dengan negara Asia lainnya, reses positifnya dominan secara prevalensi atau secara frekuensi di populasi atau di masyarakat. Oleh karena itu teman-teman, dari ini sekedar mengungkap fakta yang baru juga, dan tentu golongan darah bukan satu-satunya yang menimbulkan infeksi ini kan, tetapi kita tetap harus hati-hati. Nah, banyak hal yang berpengaruh. Oleh karena itu ini jangan dianggap sebuah wah kalau itu saya waduh lebih berbahaya dong karena resesnya positif. Dari sisi penelitian itu memang menyatakan demikian, tetapi tentu banyak faktor yang berpengaruh, teman-teman. Tidak berarti bahwa yang A reses positif pasti akan segera kena, enggak demikian, karena pasti kan faktornya banyak seperti yang kemarin sempat saya sampaikan di dalam video saya sebelumnya. Tetapi satu fakta ini bahwa ternyata yang golongan darah resus pun ternyata memiliki pengaruh. Nah, khususnya yang resus D positif. Itu teman-teman sekilas saja ini ya tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti kita akan selalu update informasinya, dan kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya selalu update, dan saya akan selalu semangat untuk selalu update video-video saya demikian. Saya kira itu dulu teman-teman. Hari ini saya akan masuk kerja di kantor di Fakultas Kedokteran UGM ya. Salam sehat untuk semuanya, semoga kita selalu sehat, tetap semangat, tetap beraktivitas, juga tetap berprestasi. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.